Jadi, jadi kamu beneran hamil, nak? Rani kali ini menganggukkan kepalanya. Wajah cantiknya kini ikut basah oleh air mata. Iya bu, maafin Rani bu, sahut Rani seraya sesenggukan. Bu Sarah langsung memeluk sang anak seakan ingin memberi kekuatan. Ya ampun nak, siapa laki-laki itu yang sudah tega menghancurkan masa depanmu? Tanya Bu Sarah kemudian sambil perlahan melepaskan pelukannya dari Rani. Namun Rani hanya menggeleng sambil ketakutan. Kenapa nak? Bilang sama ibu, siapa? Kali ini Bu Sarah bertanya setengah memaksa. Bagaimanapun juga Bu Sarah sangat geram karena kini masa depan anak satu-satunya jadi hancur akibat perbuatan laki-laki itu. Namun tangis Rani malah kian keras menyayat hati, membuat hati Bu Sarah semakin teriris. Bu Sarah pun kembali memeluk erat sang anak. Keduanya pun lalu saling menangis. Pak Herman yang baru pulang dari luar kota sangat kaget mendengar pengaduan Bu Sarah tentang Rani yang hamil tapi tak mau menyebutkan siapa laki-laki itu. Reaksi berbeda ditunjukkan oleh Pak Herman. Bukannya menginterogasi Rani agar memberitahu siapa laki-laki penghancur masa depan sang anak itu, Pak Herman malah mengambil langkah yang terbilang cukup kejam. Rani dikurung Pak Herman di sebuah kamar khusus dan diminta jangan coba-coba keluar kamar itu. Bila Rani ada perlu apa-apa, diminta untuk langsung minta ke ibunya ataupun Binunu. Awalnya Bu Sarah memprotes keras tindakan suaminya itu yang dinilai telah berlebihan. Bu Sarah tak tega melihat Rani dikurung seperti tahanan. Sudah cukup Pak Herman mengekang Rani dengan minta Rani berhenti kuliah hingga selama 2 bulan ini Rani hanya tinggal di rumah. Bisa berbaur dengan orang lain termasuk dengan teman-teman sebayanya. Namun Pak Herman tidak bergeming dengan permohonan sang istri. Pak Herman berkilah dia malu punya anak tiri hamil tanpa suami. Dan dia tak mau semua orang di kampung mengetahui aib keluarga mereka itu. Rani dianggap telah merusak nama baiknya sebagai juragan batu bata di kampung itu. Apalagi dalam waktu dekat Pak Herman akan ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa. Apa kata orang-orang kalau mereka tahu anak tiriku hamil di luar nikah bu? Malu aku bu, malu, kata Pak Herman penuh emosi sambil menggebrak meja. Bu Sarah yang sangat tahu karakter keras sang suami akhirnya hanya bisa pasrah. Meski batinnya sebagai seorang ibu tetap tak terima anaknya diperlakukan sedemikian rupa. Di luar dugaan Pak Herman keesokan harinya langsung memecat Ramdan, anak buahnya yang dulu pernah ketahuan curi-curi pandang ke arah Rani. Pak Herman ingin Rani mendapat calon suami kaya, minimal orang tuanya juga juragan seperti dirinya, agar level keluarga mereka tetap satu taraf. Ramdanlah yang dituduh Pak Herman telah menghamili Rani. Bu Sarah yang ikut percaya tuduhan suaminya tanpa menanyakan kebenarannya pada Rani jadi ikut geram dan hendak melaporkan Ramdan ke polisi. Marni ibu Ramdan bersimpuh di kaki Pak Herman dan juga Bu Sarah agar mereka mau memaafkan Ramdan. Bu Marni menyarankan agar segera dinikahkan untuk menutupi aib. Pak Herman menolak mentah-mentah tawaran damai dari Bu Marni. Enak saja, aku tidak sudi punya mantu cuma tukang nganter batu bata, kata Pak Herman dengan arogan. Sementara itu Ramdan yang juga ikut diinterogasi warga dan juga Pak RT bersumpah tidak pernah melakukan hubungan di luar batas dengan Rani, apalagi sampai menghamilinya. Bahkan untuk meyakinkan mereka, Ramdan bersedia bersumpah bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Sumpah Pak Herman, Bu Sarah, saya teh memang sudah lama suka sama Neng Rani, tapi mana berani saya bermimpi miliki Neng Rani. Saya ini siapa? Neng Rani siapa? Ucap Ramdan seraya meringis menahan sakit di dadanya. Karena tadi sebelum diarak oleh warga dia sempat dipukul oleh Pak Herman di bagian dadanya. Tapi ucapan Ramdan tersebut malah makin menyulut emosi Pak Herman. Pak Herman yang sudah dikuasai emosi malah menghajar Ramdan hingga babak belur dan kemudian jatuh pingsan. Dasar kamu laki-laki miskin kurang ajar. Bukannya mengakui perbuatan bejatmu tapi malah nantangin Tuhan dengan bersumpah-sumpah, sungut Pak Herman sambil menyepak tubuh Ramdan yang sudah tak berdaya. Bu Marni yang melihat kondisi anak bungsunya begitu mengenaskan langsung menghamburkan diri memeluk Ramdan sambil menangis. Bu Marni mencoba membangunkan Ramdan seraya menyusut bibir Ramdan yang terluka dan mengeluarkan darah. Pak RT yang bertindak sebagai penengah minta masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Bu Sarah dan warga pun setuju, tapi saran mereka ditolak mentah-mentah oleh Pak Herman.
Pak Herman bersikukuh tetap ingin menjebloskan Ramdan ke penjara, meski dia tak mengakui semua tuduhan. Sementara itu Nindi yang sempat minta izin ke Bu Sarah agar diperbolehkan untuk menjenguk Rani, merasa tak enak hati melihat ada asap hitam tebal menyelubungi sekujur tubuh Rani. Nindi pun memberitahu Miftah. Miftah kaget karena sebagai seorang indigo dia tahu bahwa itu artinya Rani sangat dekat dengan kematian. Tapi mereka berdua tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mendoakan semoga Rani selalu berada dalam lindungan Tuhan. Bu Sarah malam itu mendengar suara teriakan dari kamar tempat Rani disekap. Ketika mau keluar kamar, Bu Sarah sempat kaget melihat Pak Herman tergesa-gesa masuk ke dalam kamar. Bu Sarah bertanya Pak Herman dari mana. Pak Herman dengan gugup menjawab baru selesai mengecek stok batu bata yang akan dikirimkan. Bu Sarah yang hendak mengecek ke kamar tempat Rani disekap dan takut terjadi apa-apa, tapi kemudian malah dilarang oleh Pak Herman. Biarkan saja Bu, mungkin Rani lagi stres dan tidak terima karena si Ramdan dijebloskan ke penjara. Bisa-bisa nanti malah kamu yang dilukai sama Rani, kata Pak Herman seraya menarik tangan istrinya itu agar kembali ke kamar mereka. Bu Sarah terpaksa menurut, meski perasaannya tiba-tiba menjadi tak enak. Apalagi sebelumnya tadi siang tiba-tiba saja tak ada angin dan tak ada hujan. Bu Sarah melihat foto Rani yang tergantung di ruang tengah tiba-tiba terjatuh dan pecah. Belum lagi Bu Sarah mendapatkan firasat buruk karena semalam dia mimpi bahwa gigi bawahnya copot. Bu Sarah tahu betul bahwa mitosnya hal itu adalah pertanda akan ada orang terdekat yang akan meninggal dunia. Namun sekuat tenaga Bu Sarah mencoba menepis semua pikiran buruknya yang mulai memenuhi kepalanya. Ya Tuhan, tolong lindungi anakku. Aku tahu dia mungkin salah dalam melangkah, tapi dia sebenarnya anak yang baik dan sangat berbakti. Batin Bu Sarah di dalam hatinya. Ya, sebagai seorang ibu, Bu Sarah tak pernah putus mendoakan sang anak. Esok harinya Bu Sarah menemukan tubuh Rani tergantung tali tambang menjerat lehernya. Bukannya sedih atau simpati, Pak Herman mengatakan Bu Sarah tak pantas menangisi anak yang telah membuat malu keluarga seperti Rani. Nindi dan Miftah pun ikut melayat saat jenazah Rani selesai dimandikan dan dikafani. Mereka berdua ikut terpukul dengan tragedi menyedihkan yang menimpa sahabatnya itu. Karena bagaimanapun Rani pernah menjadi bagian dari masa indah saat mereka SMA. Setelah menerbangkan doa-doa untuk mendiang Rani, Nindi pun hendak berdiri. Tak sengaja buku doanya malah jatuh dan agak terlempar ke arah Rani yang telah terbujur dan telah dikafani. Dan buku itu pun jatuh tepat mengenai kaki jasad Rani. Nindi pun segera mengambil buku tersebut hingga tanpa sengaja menyentuh kaki jasad Rani. Saat itulah Nindi tiba-tiba mendapat penglihatan. Nindi seperti melihat ada seseorang yang menjambak rambut Rani dengan keras hingga ada rambutnya yang sampai ikut tercabut. Hingga Rani menjerit kesakitan dan memohon-mohon minta tolong. Lalu semuanya menjadi gelap. Nindi memegangi kepalanya yang tiba-tiba berdenyut sakit. Ya, setiap kali mendapatkan penglihatan akan sebuah kejadian, baik kejadian di masa lalu maupun kejadian di masa yang akan datang, pasti Nindi akan merasakan sakit kepala yang luar biasa hebatnya. Sedangkan Miftah yang dari tadi telah selesai membacakan doa tanpa sengaja menemukan sobekan-sobekan kertas mirip diari di kamar khusus Rani. Tapi anehnya tulisannya sama sekali tak bisa dibaca karena berupa sobekan-sobekan kertas. Miftah pun kemudian mengajak Nindi mencari diari tersebut sebagai sebuah barang bukti. Meski dugaan polisi Rani melakukan bunuh diri, tapi Miftah yakin Rani dibunuh. Sebabnya Miftah sempat mendengar orang yang memandikan jenazah Rani mengatakan mereka melihat ada luka memar seperti bekas cengkraman di bahu Rani. Saat pemakaman Rani, Nindi dan Miftah bergidik ngeri melihat sosok Rani tiba-tiba berdiri di belakang tubuh Pak Herman. Tapi wajahnya sangat tampak marah. Kata Miftah mungkin Rani marah karena Pak Herman melarang Rani berhubungan dengan Ramdan. Meski Miftah juga merasa tak yakin antara Rani dan Ramdan memang ada hubungan spesial. Apalagi Miftah cukup mengenal Ramdan yang masih sebagai tetangganya. Ramdan pemuda baik yang taat beragama dan sering bertemu dengannya di masjid ketika sholat berjamaah. Makanya Miftah merasa tak percaya jika Ramdan yang dikenal taat beribadah itu mana mungkin bisa sejauh itu berbuat dengan menghamili Rani, anak majikannya. Saat Bu Sarah masih berduka ditinggalkan putri satu-satunya dengan cara tragis, Pak Herman malah sibuk menghasut warga agar mengusir Ramdan dari kampung. Sepertinya Pak Herman masih kecewa karena tempo hari pihak kepolisian tidak langsung menahan
Ramdan